Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dina Mialti dan berikut USM News selengkapnya. Sebanyak 953 lulusan dari program diploma, sarjana, dan magister dilepas Universitas Semarang pada rapat senat terbuka upacara wisuda ke-71 Universitas Semarang baru-baru ini. Profesor Sudarto meyakini bahwa nantinya lulusan USM akan mampu bersaing di dunia kerja. Universitas Semarang menggelar wisuda ke-71 yang berlangsung di Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Profesor Dr. Haji Muladi SH USM 25 November 2025. Total sebanyak 953 lulusan dari program diploma, sarjana, dan magister mengikuti upacara wisuda yang berlangsung Selasa lalu. Ucapan selamat turut diberikan Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD MIS PhD atas torehan prestasi yang baik sehingga mampu menyelesaikan studi mereka. Profesor Sudarto juga menekankan bahwa keberhasilan wisudawan hari ini merupakan hasil dari ketekunan mereka dalam menempuh pendidikan. Ia mengingatkan bahwa perjuangan sesungguhnya baru dimulai setelah wisuda. Ia juga turut berpesan pentingnya berpikir kritis, kreativitas, serta jaringan kerja dalam menghadapi tantangan masa depan. Ia meyakini bahwa lulusan Universitas Semarang mampu bersaing dimanapun mereka berada. Rektor Universitas Semarang menerima kunjungan kerja dari Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia. Kunjungan dalam rangka diskusi ini diharapkan nantinya dapat tercipta kolaborasi USM dengan industri guna mencetak lulusan yang berkompeten. Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Insinyur Teguh Haryono MBA IPU ASEAN Engineering ACPE APEC Engineering melakoni kunjungan kerja di PII Kota Semarang di kampus USM pada Senin 24 Februari 2025. Kunjungan itu diterima langsung oleh Rektor USM yang juga sebagai Ketua PII Kota Semarang, Dr. Insinyur Supari STMT IPM, didampingi pengurus PII Kota Semarang. Hadir dalam kesempatan tersebut Pembina PII Pusat Insinyur Suharsoyo IPU, Direktur Politeknik PUPR Insinyur Brawijaya SE M Engineering IE MSCE PhD IPU ASEAN Engineering, para dosen dari USM, serta berbagai kampus di Semarang. Menurut Sekjen PII bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka diskusi dengan para anggota PII dan menerima berbagai usulan maupun masukan untuk dibawa ke pengurus pusat. Pihaknya juga turut berharap adanya kolaborasi yang dilakukan oleh USM dengan industri yang terus mencetak lulusan-lulusan yang semakin maju ke depan. Jadi PI ini kan satu rumah besar insinyur Indonesia. Jadi insinyur itu berasal dari sarjana teknik. Sarjana teknik itu diciptakan oleh perguruan tinggi. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita untuk meningkatkan karya keinsinyuran itu harus ada dari perguruan tinggi, dari PI sendiri, pasti juga dari pemerintah paling tidak itu. Tapi jangan lupa hari-hari ini juga diperlukan media, salah satunya juga harus kita galakkan. Jadi tidak hanya triple helix, tapi juga nanti ada sampai ke panca helix harus kita lakukan. Dan harapan kita dari PII adalah USM terus mengembangkan diri, bersinergi dengan industri, supaya apa? Supaya mutu dari sarjana teknik yang dijalankan oleh USM makin lama makin maju. Dan itu sebagai dasar dari anggota PII ke depan untuk insinyur Indonesia. Pasar Dugderan 2025 di Semarang hadir dengan keseruan baru, menyajikan kuliner khas produk lokal dan hiburan yang memanjakan pengunjung menyambut Ramadan. Pasar Dugderan di Semarang kembali meriah menjelang bulan Ramadan. Pasar tradisional yang digelar setiap tahun ini menawarkan berbagai macam jajanan, mainan, dan perlengkapan ibadah. Masyarakat tampak antusias memadati kawasan pasar untuk berbelanja sekaligus menikmati suasana khas yang penuh warna. Kalau tahun ini ya alhamdulillah lebih ramai daripada tahun lalu sih. Ya mungkin karena tempatnya lebih strategi satu terus nyaman juga buat pengunjung datang ke sini gitu. Yang saya sukai itu karena makanannya enak-enak ya. Itu juga berbagai variasi dari rasa, dari citra, dari model, dari penataan, dari kekiniannya sangat terkesan.
Dengan dikelarnya Pasar Duderan, warga Semarang tidak hanya bisa berbelanja kebutuhan Ramadan, tetapi juga melestarikan tradisi yang telah berlangsung sejak zaman kolonial. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin Sayung Demak resmi dibangun dapur makan bergizi gratis oleh Pemkab Demak yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dan Inkopontren atau Induk Koperasi Ponpes. Dan ada 12 pondok pesantren lain yang akan turut serta. Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin menghadiri peletakan batu pertama untuk pembangunan Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Dapur MBG pada Senin 24 Januari di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Desa Bulusari, Kecamatan Sayung. Peletakan batu pertama diikuti 21 ponpes di Demak serta 174 ponpes se-Jateng dan DIY. MBG diharapkan menjadi tindak awal dalam upaya meningkatkan pelayanan gizi bagi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita guna mencegah stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang. Acara tersebut dihadiri Sekjen PPIR Brigjen TNI Purnawirawan Surya Dharma, Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin, dan Dim 0716 Demak Letkol Kaf Marioto, Ketua Umum Inkopontren Habi Jazuli, Bendahara Umum Inkopontren, dan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jateng Edi Sulistyo Bramianto. Sambutan Ketua Umum Inkopontren Haji Habi Jazuli SE mengungkapkan perlunya untuk mensyukuri dan menggabungkan potensi pemberian makanan bergizi tersebut dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia. Di wilayah Jawa Tengah itu secara potensi itu untuk dapur wilayah pesantren kurang lebih 200-an. Tapi kalau untuk seluruhnya termasuk siswa umum segala macam, karena pembaginya adalah 3.000, total siswa termasuk santri itu kurang lebih 6 juta. Jadi kurang lebih 2.000 dapur yang seharusnya dibangun nanti oleh pihak BGN, yang dimana salah satunya 10% sampai 20% itu akan dibangunkan oleh kerjasama dengan Inkopontren. Dengan jumlah santrinya itu kurang lebih ada 600.000 santri di wilayah Jawa Tengah. Ada target nggak Pak untuk selanjutnya? Yang jelas target kami memang kami dapat amanat itu sampai 2025 itu kan 1.500 dapur seluruh Indonesia. Akan tetapi dengan program Pak Prabowo yang akan dipercepat, yaitu harus 30.000 dapur seluruh Indonesia. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Sayung Demak menjadi lokasi peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jawa Tengah. Pesantren Hidayatul Mubtadiin itu sudah melakukan kontrak dengan Inkopontren untuk melaksanakan pembangunan tanggal 28 Desember 2024 dan alhamdulillah semuanya persyaratan sesuai standar BGN sudah dipenuhi, jadi kami bisa langsung membangun begitu. Nantinya akan memenuhi kebutuhan makan bergizi berapa? Iya, jadi sebelum kita mengajukan pengusulan itu kita sudah mengumpulkan pondok pesantren di sekitar kita. Kalau di sini kan santrinya kurang lebih 500, kemudian di sekitar sini ada yang 200, 300 sehingga semuanya 3.500 kalau nggak salah ya, 3.500 yang kami ajukan alhamdulillah sudah disetujui dengan 3.500 penerimaan manfaat di lingkungan Hidayatul Mubtadiin, Kecamatan Sayung. Untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, santri Pondok Pesantren Nailun Najah As-Salafi bersama masyarakat Kalinyamatan Jepara, Jawa Tengah menggelar tari sufi kolosal. Tari sufi telah menjadi tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap akhir bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah santri pondok pesantren dan beberapa warga Krian Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ikut menampilkan tarian sufi kolosal. Tarian sufi ini ditampilkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tarian khas Turki ini ditampilkan di depan masjid dan disaksikan oleh warga sekitar. Ada 20 penari yang melakukan tarian berputar yang terdiri dari anak-anak dan dewasa. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspresi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan, kesucian, cinta melalui seni dan spiritualitas dalam bentuk tarian sufi atau whirling dervishes yang terinspirasi dari Maulana Jalaluddin Rumi. Acara ini tidak hanya menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat yang melintas atau sengaja datang, tetapi juga berfungsi sebagai tuntunan spiritual. Seiring waktu, tradisi ini telah masuk dalam kalender budaya Desa Krian. Selain
sebagai bentuk ekspresi cinta ilahi, mereka berputar memakai sike atau topi panjang sebagai simbol batu nisan para wali dan sufi. Juga pakaian putih-putih berlapis-lapis seperti kain kafan. Para penari juga melantunkan zikir tertentu yang harus dibaca hingga khatam selama berputar. Putarannya dari kiri ke kanan seperti putaran Ka'bah yang menarik energi positif doa, dan tangan mereka mekar bagai mawar wangi yang ditebarkan untuk alam semesta. Whirling dervish dan tarian sufi berasal dari ajaran Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar dari abad ke-13 yang mencetuskan gerakan spiritual ini sebagai bentuk ekspresi cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Dalam setiap putaran, para penari sufi merenungkan keesaan Allah dan mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi. Gerakan ini berakar dari praktek zikir dan diyakini berasal dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan pernah berputar hingga jubahnya mengembang dalam ekstase spiritual kebahagiaan saat mendengar sabda Rasulullah SAW, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah," adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya siapa saja yang mencintaiku, ia akan bersamaku di surga. Sore hari ini dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan untuk juga untuk mendekatkan teman-teman pemuda sekitar kecamatan mencintai musik, dan juga untuk sebagai tanda untuk bulan Ramadan kurang catat. Nanya seperti apa, Bos? Diselenggarakan sebelum Ramadan. Sebagai tanda bahwa Ramadan kurang seminggu, sepekan lagi sudah datang. Sebagai tanda saja. Agar disambut dengan sukacita. Di antaranya itu agar kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan senang, karena kita Nabi bahwa siapa saja yang menyambut bulan Ramadan dengan bahagia akan diharamkan masuk neraka. Rutin tiap tahun? Iya, sudah 5 kali. Masjid Baitul Makmur Krian merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Ratu Kalinyamat yang dikenal sebagai pemimpin wanita pemberani dan religius. Masjid ini menjadi saksi peradaban Islam di Jepara dan kini menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan dan budaya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Dalam rangka memberikan edukasi terhadap anak-anak di Taman Kanak-Kanak, Persatuan Istri Karyawan Perhutani KPH Purwodadi memberikan sebuah makanan kepada mereka dan memberikan permainan di saat belajar di sekolahan tersebut. Bagaimana serunya mereka diajak bermain bersama? Berikut liputannya untuk Anda. Untuk memberikan sebuah permainan yang cukup menarik dan menyenangkan, puluhan anak-anak di sekolah TK Tunas Rimba Purwodadi mengikuti acara yang diselenggarakan oleh para ibu-ibu istri karyawan perhutani KPH Purwodadi. Meskipun mereka tidak guru, namun membuat anak-anak tersebut gembira dan senang. Selain mengajak bermain, para istri karyawan perhutani tersebut juga memberikan sedikit makanan bagi mereka. Kita di TK Tunas Rimba KPH Purwodadi mengadakan kegiatan sebelum penanaman. Ini ada acara tadi permainan anak-anak, kemudian memberikan makanan untuk snack untuk isi anak-anak. Gimana Bu dengan adanya anak-anak ini Bu? Bisa nggak Bu tadi Bu? Ya karena ya Pak, kita tidak terbiasa dengan anak-anak kecil untuk mengajar, jadi agak canggung juga. Rasanya beda gimana Bu? Ya berbeda, berbeda dengan menghadapi anak-anak yang lebih besar. Memang sulit ya dengan anaknya kecil ya, kita harus lebih sabar mungkin ya. Harapannya Bu? Ya harapan kami untuk anak-anak TK Tunas Rimba ini semoga nantinya menjadi penerus bangsa yang mencintai lingkungan. Kegiatan tersebut guna memberikan edukasi dan hiburan kepada anak-anak agar terhibur dan bisa menambah pengalaman bagi mereka.
Pemirsa, industri pertanian di California, Amerika Serikat bergantung pada pekerja musiman dari negara lain, termasuk imigran tanpa status hukum tetap. Pada musim panen ini, banyak migran tak berdokumen takut berangkat kerja karena takut dideportasi, menyusul tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi ilegal. Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Mioti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alejandra adalah pekerja pertanian tanpa status hukum tetap di California. Ia tidak ingin menunjukkan wajahnya atau membagikan nama belakangnya karena takut dideportasi. Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día miércoles la verdad no salimos porque sí nos dio mucho miedo porque ya vimos en todo el día estuvimos escuchando que migración andaba muy activo y se puso en los puntos claves donde todos los trabajadores del campo en esta temporada teníamos que pasar, que son por todas las avenidas principales donde están los cítricos. Entonces, un día después, el día miércoles, yo no salí a trabajar porque pues me dio miedo. Studi memperkirakan California mempekerjakan 800.000 pekerja musiman dari Amerika Latin dan setengahnya tidak berdokumen. Ketua Serikat Pekerja Pertanian mengatakan sedikitnya 2 anggota mereka ditahan. The farm workers that were deported have been here working for 15-20 years. They don't even have a parking ticket. They were stopped in the street. It's not that they had a warrant against a specific person. They were just stopped by unmarked vehicles going home from work. Pemerintahan Trump mengatakan penangkapan migran gelombang ini akan fokus pada migran dengan catatan kriminal. Pihak berwenang AS memperkirakan ada 11 juta migran yang tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat. Saat kampanye Capres pada tahun 2024, Trump berjanji akan menemukan dan mendeportasi jutaan migran yang tidak berdokumen ini. Baru-baru ini, Kepala Perbatasan AS mengatakan telah menangkap 14.000 migran tak berdokumen sejak pelantikan Presiden Trump. Ia mengatakan ini baru permulaan. As the aperture opens up beyond criminals, you're going to see more arrests. I made it clear, if you're in the country legally, you're not off the table. Di Bakersfield, warga mengatakan deportasi dapat menyebabkan kekurangan pekerja lapangan, tetapi petugas imigrasi harus menegakkan hukum. I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools. So they have a job to do, and they should do it. Is it going to impact us? Probably so. Penduduk lain mengatakan dampak ekonomi di sini mungkin signifikan. We'll see 2-3 months time when the Latinos and you guys, when this happens and they kick them out, let's see where your food costs are and what you guys got to do to get that, you know. Alejandra mengatakan ia kembali bekerja memetik wortel beberapa hari setelah penangkapan, tapi ia dan putranya yang lahir di AS menghindari tempat umum dengan harapan menghindari agen imigrasi. Demikian laporan tim VOA.